فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertengahan pertama dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah penetapan nama dan sifat. Bagaimana pertengahannya mereka? Di antara apa dan apa? Menetapkan tanpa menyerupakan. Oke. Iya, bagaimana tadi? Menetapkan tanpa menyerupakan. Terus, Fauzan? Mensucikan tanpa menolak. Tanzih bila ta'til. Ini di antara dua kelompok yang bertolak belakang. Yang pertama ahli ta'til. Ahli ta'til ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi berlebihan. Saking ingin mensucikannya sampai-sampai mereka tolak dari Allah nama dan sifat supaya nggak sama kayak siapa katanya? Makhluk. Ini berlebihan dalam apa? Mensucikan. Kelompok yang satunya berlebihan dalam menetapkan Allah punya nama dan sifat, kata mereka. Nama dan sifatnya ya sama kayak siapa? Makhluk, karena itu yang bisa kita pahami. Allah mengajak kita bicarakan dengan yang kita pahami, dan kita paham sifat itu ya dengan yang kita lihat. Wajah ya seperti wajah kita lihat. Ini berlebihan juga. Ahlussunnah tengah. Mereka ingin mensucikan Allah, tapi tidak sampai apa? Menolak. Mereka tetapkan, tapi tidak sampai apa? Menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Paham ya? Nah. Qala rahimahullah. Al-aslu tsani. Dan kelompok ahli ta'til ini siapa saja? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Nah. Qala rahimahullah. Jahmiyah menolak nama dan sifat, yang hulunya terutama. Sementara Mu'tazilah menolak apa? Sifat, menetapkan nama. Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan hanya 7 sifat. Qala rahimahullah al-aslu tsani, perkara kedua yang menunjukkan pertengahannya Ahlus Sunnah. Af'alullah, dalam hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa hum wasatun fi babi af'alillah. Mereka juga pertengahan dalam bab perbuatan Allah. Bainal Jabriyah wal Qadariyah wa ghairihim. Antara Jabriyah dan Qadariyah dan yang selain mereka. Fi babil qadar, dalam bab qadar, takdir. Nama lainnya bab apa ini? Takdir. In qasaman nasu ila salasati aqsam. Catat ya. Dalam bab takdir manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Abdur dipegang dianya, jatuh dianya dipegang. Terbagi menjadi berapa? 3. Al-qismul awal yang pertama. Amanu bi qadarillah. Mereka beriman dengan takdir Allah. Kelompok pertama. Mereka beriman dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalau fi isbati. Tapi berlebihan dalam apa ini? Menetapkannya. Saking semuanya dengan takdir Allah, sampai-sampai manusianya pun nggak punya apa ini? Kehendak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia itu hanya seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin berhembus, ke sana. Saking berlebihannya menetapkan apa ini? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta salabul insan qudratahu wa ikhtiyarahu. Sampai-sampai mereka mengosongkan manusia dari kemampuan dan pilihan. Manusia nggak punya kemampuan, manusia nggak punya apa ini? Pilihan. Semuanya hanya tinggal mengikut saja apa yang ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka katakan, innallaha fa'ilu kulli syai', bahwasanya Allah adalah pelaku segala sesuatu. Semua yang melakukan Allah. Kamu makan, yang makan siapa? Allah. Dan ini mereka pakai syubhat. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, kata mereka. Kamu enggak melempar, yang melempar siapa? Allah. Nah. Syubhatnya.
Kata mereka, innallaha fa'ilu kulli syai'. Ini pelan-pelan kita ya. Karena ini bab yang harus difahami dengan betul agar tidak tergelincir. Bahwasanya Allah adalah pelaku dari segala sesuatu. Walaisa lil abdi ikhtiyarun wala qudrah. Dan hamba itu tidak punya pilihan, tidak pula kemampuan. Wa inna ma yaf'alul fi'lah. Dan hanya saja dia melakukan suatu perbuatan mujbaran alaih, dalam keadaan terpaksa atas. Ini sebenarnya dusta juga dia. Buktinya dia mau kawin pun pasti nyari yang nanti bisa milih juga dia. Ditawari dua, dia sendiri merasakan dalam hatinya bisa apa ini? Milih. Mana ada dia terpaksa. Kok mau milih yang cantik kok nggak bisa ya? Kok yang jelek aja ini? Nggak ada kayak gitu. Menunjukkan manusia punya apa ini? Punya pilihan. Nah. Bal inna ba'dahum idda'a anna fi'lal abdi huwa fi'lullah. Kalau tadi yang melakukan dianya, hambanya, tapi ngikut dengan apa ini? Allah Subhanahu wa taala, enggak punya apa-apa, enggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan sebagian dari mereka mengaku bahwasanya perbuatan hamba itulah perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, walihada dakhala min babihim ahlul ittihad wal hulul. Oleh karena itu masuk dari pintu mereka ini, dari pintu Jabriyah ini, masuk ke dalamnya ahlul ittihad wal hulul. Dari kalangan Sufiyah. Ahlul ittihad yang meyakini Allah itu bersemayam pada hamba. Wal hulul sama, ittihad jadi satu. Kalau hulul Allah berdiam di tempatnya siapa? Hamba. Enggak jadi satu. Tapi satu tempat. Kalau ittihad lebih parah lagi. Hamba dengan Allah jadi apa? Satu. Kata Ibnu Arabi, wa ma fil jubbah illallah. Enggak ada yang dalam jubah ini kecuali siapa? Allah. Jadi apa? Jadi satu. Nah. Wa ulai humul jabriyah. Kelompok pertama ini adalah kelompok Jabriyah yang meyakini bahwasanya Allah lah pelaku segala sesuatu. Hamba itu cuma apa ini? Terpaksa saja ngikuti, melakukan. Enggak punya pilihan, enggak punya kemampuan. Ikhtiar, tidak pula apa? Qudrah. Paham nih ya kelompok pertama ya? Namanya kelompok apa? Jabriyah. Kenapa dinamakan kelompok ini dengan nama ini? Karena mereka mujbarun alaihi. Jabr. Karena mereka terpaksa melakukannya. Ini bukan pilihan kita. Kita duduk di sini bukan pilihan kita. Ya, terpaksa saja kita duduk di sini. Nanti kalian pulang pun terpaksa. Mau tetap di sini pun nggak bisa. Nah, ya pulang karena terpaksa. Nah. Al-Qismu Tsani, kelompok yang kedua. Qalu, mereka katakan, innal abda mustaqillun bi fi'lihi. Bahwasanya hamba berdiri sendiri dengan perbuatannya. Nggak ada campur tangan siapa? Allah. Ini kelompok satunya, ekstrim satunya. Ini bertolak belakang. Kalau yang tadi berlebihan dalam menetapkan apa ini? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berlebihan dalam menetapkan apa ini? Qudrahnya siapa? Makhluk. Makhluk punya pilihan, makhluk punya apa ini? Kemampuan dalam menciptakan perbuatan. Enggak ada bahkan sangkut pautnya dengan siapa? Allah. Ini lawannya. Nah, kalau yang tadi sebaliknya. Nanti Ahlussunnah di mana? Tengah-tengah lagi. Nah. Laisa lillahi fihi masyiah wala takdir. Allah di situ enggak punya kehendak, tidak pula ada takdirnya. Itu bukan hasil kehendak Allah itu. Sama sekali Allah enggak ada campur tangannya. Bukan ada Allah yang menakdirkan ini, bukan. Hatta ghala ba'dhum, bahkan sampai ghulu sebagian dari mereka, faqala innallaha la ya'lamu fi'lal abdi illa idza fa'ala. Yang ghulunya lagi dari mereka ini sampai mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sampai hamba tersebut yang melakukannya. Tadi kalian datang ke masjid, naik kereta, pakai jubah, wudhu di rumah, Allah belum tahu ini mau ngapain hambaku ini. Sampai kalian ke masjid, itu pun Allah belum tahu ngapain. Sampai kalian takbir, Allahu Akbar, oh hambaku mau apa. Setelah hamba itu melakukan, baru Allah apa? Tahu, hebat. Ini yang hulunya. Menafikan ilmunya siapa? Allah. Allah baru tahu kalau hamba itu yang apa ini? Melakukan. Jadi tadi pagi kalian bangun jam 4, ke dapur, ngambil makanan, terus ngambil nasi di rice cooker, ngambil lauk. Ini Allah belum tahu. Mau ngapain hambaku ini? Mau ngasih makan tetangganya atau ngasih makan kucingnya atau ngapain? Pas dimakannya baru tahu Allah, oh hambaku mau apa ini? Puas. Ini golongan yang kedua. Amma qabl, adapun sebelum itu,
Sebelum hamba tadi apa ini? Melakukannya. Fala ya'lamu anhu syai'. Allah nggak tahu sama sekali tentang perbuatan siapa ini? Hamba. Wa haula'i humul qadariyah. Mereka ini namanya kelompok qadariyah. Dari kata-kata qadar, berlebihan dalam menafikan apa ini? Qadar. Mereka menolak apa ini? Qadar. Namanya qadariyah karena mereka menolak apa ini? Qadar. Nggak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah ini. Perbuatan hamba ini. Murni yang menciptakan perbuatan itu adalah siapa? Hamba. Wa haula'i humul qadariyah majusu hadhil ummah. Mereka ini gelarnya adalah majusi umat ini. Kenapa dinamakan majusi? Karena majusi meyakini dua Tuhan, dua pencipta. Ada pencipta khaliqun lil khair, ada khaliqun lisyarr. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta apa? Kejelekan. Bagi mereka nggak mungkin pencipta kebaikan ini itu masa dia baik, masa menciptakan apa ini? Kejelekan. Masa mencuri itu dia juga yang menciptakan? Enggak. Kata mereka ada dua pencipta, ada pencipta kebaikan, ada pencipta apa? Lah kenapa sekarang Qadariyah dinamakan apa ini? Majus. Dikarenakan hamba menciptakan perbuatan sendiri. Berarti penciptanya berapa? Banyak. Tiap orang menciptakan apanya? Perbuatannya. Ya perbuatan Suhail bukan Anda yang menciptakan, dia sendiri. Anda juga menciptakan perbuatannya sendiri kalau menurut mereka. Iqbal juga menciptakan perbuatan sendiri. Kalau Majusi cuma menetapkan berapa pencipta? Dua. Kalau Qadariyah menetapkan apa ini? Miliaran apa? Pencipta. Lah iya kan? Masing-masing menciptakan apanya? Perbuatan. Loh Allah saja nggak tahu, nggak ada campur tangan, apalagi sesama apa ini? Apalagi sesama makhluk. Mana campur tangan? Murni Anda melakukan perbuatan Anda sendiri. Anda menciptakan perbuatan Anda ini. Nggak ada sangkut pautnya sama siapa? Allah. Kalau Majusi masih penting berapa? Dua. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta apa? Kejelekan. Kalau Qadariyah menetapkan apa ini? Bermiliaran apa? Pencipta. Lebih parah sebenarnya daripada siapa ini? Majus. Paham ya kenapa digelari apa ini? Majus hadhil ummah. Tahu? Nah, dari keyakinannya Majusi bahwasanya ada pencipta apa ini? Kebaikan, ada pencipta apa? Kejelekan. Mirip nggak dengan Qadariyah? Mirip, bahkan jauh lebih apa? Banyak penciptanya. Fal awwalun, golongan yang pertama siapa? Jabriyah. Golongan yang pertama, ghalau fi itsbati af'alillahi wa qadari. Mereka ghulu dalam menetapkan perbuatan Allah dan takdirnya Allah. Wa qalu, mereka bilang innallaha yajburul insana ala fi'li. Mereka bilang Allah memaksa hamba untuk apa ini? Melakukan perbuatan itu. Ini keyakinan siapa? Jabriyah. Kata mereka Allah memaksa siapa? Manusia untuk menjalankan perbuatan tersebut. Walaysa lil insani ikhtiyarun, dan manusia sama sekali tidak punya apa? Pilihan. Wal akharun, kelompok yang lainnya yang kedua siapa? Qadariyah. Kelompok yang kedua, ghalau fi itsbati qad qudratil abdi. Mereka berlebihan gulu dalam menetapkan kemampuan siapa? Hamba. Wa qalu, mereka bilang innal qudratal ilahiyyah wal masyiah la alaqata laha fi fi'lil abdi. Bahwasanya kemampuan ilahi dan kehendaknya tidak ada sangkut pautnya sama sekali pada perbuatan siapa? Hamba. Ilaqah, enggak ada kaitannya sama sekali. Nah, fahuwal fa'ilul mutlaqul ikhtiyar, dia adalah sang pelaku siapa? Dia adalah sang pelaku siapa? Hamba. Dia adalah sang pelaku yang sempurna apanya? Ikhtiarnya, pilihan. Murni dia sendiri yang menentukan. Dia yang bebas tentukan mau melakukan apa, enggak ada kaitannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsalis, kelompok yang ketiga pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Kelamaan.